Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu laporan praktikum PTIT 3 modul 3 dengan tema pengadaan kualitas produk sepatu dengan metode statistikal quality control pada PT Makmur Jaya, yang disusun oleh Pak Tanunika, saya sendiri, dengan NIM 2019-57019. Latar belakang yang pertama yaitu kualitas produk sangat penting bagi sebuah perusahaan, karena konsumen menilai bagus apa tidak dari sebuah perusahaan adalah kualitas produk tersebut. Proses pengendalian kualitas merupakan proses yang mencakup pada kemampuan perusahaan dalam menjalankan proses produksi dengan baik, sehingga pada saat proses produksi berlangsung, perusahaan dapat memonitor, mengendalikan, mengelola, serta menganalisis seluruh kegiatan produksi agar seluruh proses produksi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana sistem pengendalian kualitas yang telah ditetapkan oleh PT Makmur Jaya. Apakah pada penerapannya perusahaan telah berjalan cukup baik ataukah masih ada kendala? Untuk itu perlu adanya pengendalian kualitas produk dan sepatu dengan menggunakan metode statistical quality control atau SQC. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas tadi yang saya terangkan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang muncul antara lain, yang pertama itu bagaimana pendapat metode statistical quality control atau SQC dalam mengendalikan mutu produk guna mengurangi kecacatan pada PT Makmur Jaya. Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan kecacatan produk sepatu yang diproduksi oleh PT Makmur Jaya. Adapun tujuan penulisannya, yang pertama yaitu mengetahui faktor kecacatan pada rak sepatu pada PT Makmur Jaya. Yang kedua, memberikan saran dan usulan dalam pengendalian produk dengan menggunakan metode statistical quality control atau SQC dalam mengendalikan mutu produk guna mengurangi kecacatan produk pada PT Makmur Jaya. Ini pengertian pengendalian kualitas. Menurut Montgomery yaitu tahun 1958, pengendalian kualitas adalah aktivitas keteknikan atau manajemen yang dengan aktivitas tersebut dapat diukur karakteristik produk, membandingkan dengan spesifikasi atau persyaratan, dan mengambil tindakan perbaikan yang sesuai apabila ada perbedaan antara penampilan yang sebenarnya dan yang standar. Adapun pembuatan peta kendali P dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut, yaitu untuk menghitung rasio tidak kesesuaian, ada rumusnya di situ, PI sama dengan NP bagi N, ada keterangannya ada di situ. Yang kedua ada menghitung garis pusat, yaitu GL. Yang ketiga ada menghitung batas kendali atas atau upper control limit, UCL. Dan yang keempat adalah menghitung batas kendali bawah atau lower control limit, LCL. Berikutnya, alat bantu pengendalian kualitas itu ada acceptance sampling, ada control chart atau peta kendali, dan seven tools. Adapun acceptance sampling itu penerimaan digunakan sebagai suatu bentuk dari inspeksi antara perusahaan dan pemasok, antara pembuat produk dengan konsumen, atau antara divisi dalam perusahaan. Adapun control chart atau peta kendali adalah suatu alat secara grafis yang digunakan untuk memonitor suatu aktivitas apakah dapat diterima sebagai proses yang terkendali. Ini referensinya dari Prihantoro tahun 2012. Yang ketiga, seven tools. Menurut Giris pada tahun 2013, seven tools of quality adalah alat statistik sederhana yang digunakan suatu pemecahan masalah. Adapun berikut ini adalah flowchart pada PT Makmur Jaya pada praktikum modul 3 ini. Yang pertama start, yang kedua menentukan tujuan,
Menurut tujuan ini dibutuhkan sebelum melakukan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengendalian kualitas dan perencanaan biaya kualitas pada PT Makmur Jaya. Yang kedua itu ada menentukan batas dan asumsi, yaitu batas dan asumsi ditentukan untuk menunjang penulisan laporan. Yang ketiga adalah melakukan studi pustaka. Melakukan studi pustaka ini, studi pustaka dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan praktikum dan sebagai landasan teori dalam melakukan penulisan laporan. Yang ketiga yaitu input kebijakan perusahaan. Sebelum melakukan sampling, terlebih dahulu melakukan perencanaan perhitungan assembly sampling. Yang berikutnya yaitu menentukan jumlah sampel. Nah, menentukan jumlah sampel ini jumlah yaitu ada 30 sampel dan data jumlah inspeksi yaitu 15 buah. Berikutnya mengambil data itu data yang diambil adalah data part yang cacat setelah dilakukan inspeksi. Terus menentukan lot diterima atau tidak. Itu penentuan diperoleh dengan melakukan perhitungan ZU dan ZL. Jika ZU dan ZL lebih besar dari K, maka lot diterima. Berikutnya melakukan inspeksi raw material. Inspeksi raw material ini dilakukan untuk mengetahui jumlah part yang cacat. Terus membentuk peta kendali. Pembuatan peta kendali ini terdiri dari NP, NU, dan C dilakukan dengan menggunakan aplikasi random generate, yaitu SPSS. Kemudian data terkontrol yaitu data terkontrol atau tidak dilihat dari peta kendali NP, NU, dan C. Kemudian analisis Pareto dan analisis Wishbone, yaitu analisa dilakukan apabila ada yang diperoleh tidak terkontrol. Analisa dilakukan untuk mengetahui penyebab masalah dan dijadikan untuk mengatasi penyebab kecacatan part. Yang berikutnya adalah melakukan analisis, yaitu analisis yang dilakukan dalam menganalisis dari hasil perhitungan, dan terakhir adalah output. Output yang dihasilkan adalah dari perhitungan assembly sampling, perhitungan peta kendali, perhitungan biaya kualitas, serta hasil dari analisis Pareto dan analisis Wishbone. Kemudian N. Adapun perhitungannya assembly sampling ada panjang frame, nilai lot size frame itu dari hasil MRT modul PTT 2 modul 8 adalah 330, banyaknya komponen itu ada 4, ada 4 panjang frame. Banyaknya komponen ada 4, yaitu panjang frame-nya itu 29 cm, low control limit ada 28,25 dan upper control limit adalah 29,75. Nilai akhirnya itu 15%. Adapun hasil dari MRP kali banyaknya komponen sama dengan 330 kali 4, yaitu 1320 dengan kode H golongan 2 pada inspection level. Nah, kode H itu sama dengan 20 sampel dan nilai K sebesar 2,36 pada 0,15. Data lengkapnya ada di laporan Word, lengkap tabel-tabelnya. Adapun hasil dari generate itu sebesar 58,4 dan N-nya sebesar 20. Nah, jadi X-nya sama dengan 29,07, S itu sama dengan 0,57, Z itu sama dengan 0,35, ZI sama dengan 1,43, K sama dengan 2,3. Jadi nilai ZU lebih kecil daripada K dan ZI lebih kecil daripada K. Maka lot ditolak. Yang kedua, lebar. Nilai pada nilai PD itu terbesar itu diambil dari hasil MRP PTT 2 modul 8 itu 330, banyaknya komponen itu ada 4, lebar pengait itu ada 3 mm, low control limit itu ada ada 2,25 mm, upper control limit ada 3,75. Adapun AQL-nya 15%. Adapun kodenya itu sama 330 kali 4 kode H golongan 2. Itu ada golongan 2 sampel, K itu sebesar 2,36 pada 0,15. Jadi hasil random generate itu sebesar 60,5 dan S sebesar 20. Adapun X sama dengan 3,025, S sama dengan 0,72, Z sama dengan 0,038, ZI 1,076, K sama dengan 2,36, maka lot itu ditolak. Kalau alas sama mengambil dari MRP PTT 2 modul 8 dengan jumlah 330, bagiannya komponen 4, tebal alas 12 mm,
LS allow control limit ada 11,25, upper control limit ada 12,75, nilai AQL ada 15%, maka hasil LRP kali MRP kali banyaknya komponen, maka jumlahnya 1320 dengan pada golongan 2 inspection level. Pada 20 sampel sebesar K 2,36 pada 0,15, adapun S-nya sama dengan 11,89, hasil random rate yaitu 11,89 dan N sebesar 20. S sama dengan 0,59, ZU sama dengan 0,045, ZI sama dengan 1,084, K sama dengan 2,36, maka lot di ini saya langsung jawaban intinya ya, itu ada rumusnya, ada caranya. Pengumpulan data itu perhitungan peta kendali itu data inspeksi pertama itu diambil dari data inspeksi jumlah 30 sampel dan data jumlah inspeksi sebanyak 15 buah. Ini data cacat peta kendali itu dari itu inspeksi part jumlah 30 sampel dan jumlah inspeksi itu 15 buah jumlah inspeksi ini. Ini sampelnya, ini panjang, ini lebar, tebal, dan jumlah inspeksi. Kemudian perhitungan peta kendali P chart atau panjang frame, lebar pengait dan tebal alas. Ini adalah salah satu penjelasan perhitungan dari sampel 1, yaitu proporsionalnya itu mendapatkan 1, CL-nya itu mendapatkan 0,46, SQRT-nya mendapatkan 0,12, UCL-nya mendapatkan 1,02, LCL-nya dapat 0,28. Adapun data selanjutnya menggunakan software IPM SPSS. Nah, terus yang kedua itu lebar pengaitnya itu proporsionalnya mendapat 0,80, CL-nya mendapat 0,60, SQRT-nya mendapat 0,13, UCL-nya mendapatkan 0,98, LCL-nya mendapat 0,2, dan yang tebal alasnya proporsionalnya itu mendapatkan 0,60, CL-nya itu mendapatkan 0,55, SQRT-nya mendapatkan 0,13, UCL-nya itu mendapatkan 0,93, LCL-nya itu mendapatkan 0,16. Wujud berikutnya itu perhitungan peta kendali NP, itu dari panjang frame, lebar pengait, dan tebal alas. Yang pertama panjang frame itu CL-nya itu mendapatkan 9,70, SQRT-nya mendapatkan 1,92, UCL-nya mendapatkan 15,48, LCL-nya mendapatkan 3,94. Kemudian lebar pengaitnya CL itu mendapatkan 9,0, SQRT-nya mendapatkan 1,85, UCL-nya mendapatkan 14,55, LCL-nya mendapatkan 3,45. Adapun yang berikutnya itu tebal alas itu mendapatkan yang pertama CL-nya 8,2, SQRT-nya mendapatkan 1,77, UCL-nya mendapatkan 13,50, LCL-nya itu mendapatkan 2,90. Terus peta kendali C yaitu panjang frame, lebar pengait, dan tebal alas. Pertama itu panjang frame itu CL-nya itu mendapatkan 9,70, SQRT-nya mendapatkan 3,11, UCL-nya mendapatkan 19,04, LCL-nya mendapatkan 0,36. Yang kedua itu CL-nya itu mendapatkan lebar pengait ini ya, CL-nya mendapatkan 9,0, SQRT-nya mendapatkan 3,0, UCL-nya mendapatkan 18,0, LCL-nya mendapatkan 0, dan tebal alasnya itu CL-nya mendapatkan 8,20, SQRT-nya itu mendapatkan 2,86, UCL-nya itu mendapatkan 16,79, LCL-nya itu mendapatkan min 0,39. Kemudian peta kendali U itu panjang frame, lebar pengait, dan tebal alas. Panjang frame itu U-nya mendapatkan 1, CL-nya mendapatkan 0,65, SQRT-nya mendapatkan 0,26, UCL-nya itu mendapatkan 1,42, LCL-nya itu mendapatkan min 0,13 atau 0. Kemudian lebar pengait U-nya mendapatkan 0,8, CL-nya mendapatkan 0,60, SQRT-nya mendapatkan 0,23, UCL-nya mendapatkan 1,29, LCL-nya itu mendapatkan min 0,9 atau 0. Adapun tebal alas itu U-nya mendapatkan 0,60, CL-nya mendapatkan 0,55, SQRT-nya mendapatkan 0,20, UCL-nya mendapatkan 1,15, LCL-nya itu mendapatkan min 0,05 atau 0. Adapun analisis fishbone yang pertama itu panjang frame, itu berbentuk ikan,
berbentuk panjang frame, ada lebar pengait dan tebal alas. Ada panjang frame itu terdiri dari yang pertama dari mulutnya itu ya, kegagalan produk, kemudian diikuti karyawan, mesin, dan lingkungan, kebijakan. Ada sebab, ada solusinya. Kemudian gitu juga dengan lebar pengait dan tebal alas. Yang bedanya lebar pengait itu mesin, karyawan, lingkungan, sama metode. Adapun yang lebar alas itu mesin, karyawan, material, dan lingkungan. Adapun analisis acceptance sampling, dari acceptance sampling di bab 4 dapat dijelaskan sebagai berikut. Panjang frame rak sepatu PT Makmur Jaya itu hasil ranting berat 29,07 serta hasil S sama dengan 0,57, Z2 sama dengan 0,035, ZI sama dengan 1,43 dan K sama dengan 2,36. Maka jadi mendapatkan nilai ZU lebih kecil daripada K dan ZI lebih kecil daripada K. Maka lot ditolak. Kemudian lebar pengait adalah sepatu pada PT Makmur Jaya itu hasil ranting benar 3,025 serta hasil S sama dengan 0,25, ZU sama dengan 0,038, ZI sama dengan 1,076 dan K sama dengan 2,36. Maka jadi mendapatkan nilai lot ditolak. Sama. Dan tebal alas itu sama, PT Makmur Jaya hasil ranting benar itu 11,89, hasil S 0,59, ZU 0,045, ZI 1,084 dan K 2,36. Maka lot ditolak. Adapun penutupnya itu yang pertama, berdasarkan alat bantu statistik pada peta kendali P chart, NP chart, J chart, dan U chart menunjukkan bahwa pengendalian kualitas produk pada PT Makmur Jaya ada yang tidak terkontrol, yaitu P chart, panjang frame, lebar pengait, dan tebal alas. NP chart, panjang frame, lebar pengait, dan tebal alas. Dan juga ada yang terkontrol, yaitu J chart dan U chart. Yang kedua, berdasarkan diagram Fishbone, dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan produk yaitu panjang frame, yaitu mesin, lingkungan, kebijakan, dan karyawan. Sementara lebar pengait itu mesin, lingkungan, metode, dan karyawan. Dan terakhir, tebal alas itu mesin, lingkungan, dan material, serta karyawan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.